forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Pada prinsipnya kalian itu nanti ketika migrasi ke SSD atau pakai SSD itu kalian akan pakai OS originalnya ini kalian cloning atau kalian install ulang lagi di SSD yang baru. Nah kalau saya cloning, kenapa? Karena OS-nya ini original, rugi kalau nggak saya cloning. Setelah kita nentuin kita mau cloning, maka selanjutnya adalah kita harus backup data-data yang sudah ada di D dan ada di E. Kenapa? Karena SSD yang saya akan pakai nanti itu SSD 128GB dari Vigen. Nah ini kan nggak cukup karena harddisk saya ini 1 tera. Dua ini saya backup dulu di tempat lain di harddisk eksternal. Kemudian ini saya jadikan satu partisi. Nah setelah itu baru saya cloning satu harddisk. Saya pernah ngalamin gagal cloning ketika saya hanya mengcloning partisi C, kemudian ada juga hidden partisi. Intinya semua partisi saya cloning kecuali partisi D dan E atau sebagainya. Itu saya cloning, kemudian itu nggak bisa booting. Jadi cara saya yang berhasil sebelumnya itu adalah harus mengcloning satu harddisk. Oke, sekarang kita delete dulu dua partisi ini. Setelah kita delete dua partisi ini, kita jadikan semuanya di satu partisi, kemudian kita cloning. Sekarang kita masuk ke langkah partisi. Jadi harddisk Toshiba ini akan kita cloning ke SSD 128. Ya, caranya next aja lah, pasti kalian paham ya. Ini adalah partisi D dan partisi E yang sudah saya gabung di C, jadinya seperti ini. Sekarang proses cloning sedang berlangsung, jadi proses cloningnya ini harus boot. Jadi proses cloningnya ini harus melalui boot, nggak bisa ketika di Windows. 50%, 3% dan seterusnya, dan kita tunggu sampai 100%. Alhamdulillah cloning sudah berhasil. Selanjutnya kita akan bongkar laptop ini dan kita masukkan SSD-nya. Selanjutnya kita buka baut-baut ini, semua ini kita buka dengan obeng Tekiro yang sudah berkarat. Setelah kita bongkar, kita dapatin kipasnya sudah penuh dengan debu. Kemudian, nah ini yang akan kita lepas ya. Ini adalah penampakan dari mainboard Asus X411U. Ya, kita akan bongkar ini ya. Pokoknya kalau ada baut lepasin aja, gampang aja kok bongkarnya. Jadi untuk ngelepas ini kita nggak perlu bongkar mainboardnya ya. Kita cukup lepas baut di sini, sini dan sini. Ini 3 baut saya lepas. Kemudian saya tarik, sudah lepas ini. Untuk KD-nya saya pakai KD dari Orico yang 9,5 mili. Nah ini kodenya 95SS. Kan ada dua 9,5 mili atau 12,7. Nah ini penampakan bungkusnya dan ini isinya. Isinya dapat obeng, ini alat-alat ini merah-merah apa ini? Ganjel mungkin. Kemudian ada kartu garansi. Nah dan ini KD-nya. Ya, jadi saya nggak mau pakai KD yang Ichikiwir. Ada kan KD yang Ichikiwir yang 32 ribuan, sedangkan Orico ini harganya sekitar 90 ribuan kalau nggak salah, 90 atau 100 ya, pokoknya sekitar segitulah. Kenapa saya nggak mau pakai yang Ichikiwir? Karena KD ini adalah jembatan dari sistem
Untuk enclosure-nya pun saya juga pakai dari Orico. Nah, nanti ketika kalian mengcloning ini pastikan kalian pakai koneksi USB 3 ya. Untuk di Orico di sini ada mode select-nya ya. Jadi kalau HP ini posisinya nanti seperti ini, kalau laptop atau komputer HP. Kalau Sony seperti ini, Apple, IBM seperti ini, dan yang umum seperti ini. Nah, setelan ini ada di sebelah sini. Nih ada 2 tombol. Ini sudah disetting umum dari pabrikannya, dari Orico-nya. Nah, ini kita geser-geser, tuh ada kanan kiri ya. Nah, ini kita geser-geser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan laptop atau komputer kita. Dan setelah saya timbang-timbang, berpikir beberapa menit, oke, akhirnya saya pakai konfigurasi seperti ini. SSD-nya ini langsung disata, dan harddisk yang lama ini saya taruh di KD atau bekas drive DVD. Alhamdulillah SSD sudah terpasang sebagai drive untuk boot, dan ini harddisk juga sudah terpasang, sudah terbaca. Jangan lupa harddisk ini kalian harus format atau kalian delete partisi setelah berhasil boot melalui SSD. Kenapa? Karena supaya tidak ada lagi file Windows dan file boot di harddisk. Ada 3 partisi di sini. C ini adalah SSD Gen 128GB. Kemudian yang D ini adalah harddisk. Harddisk saya buat 2 partisi. Yang ini sudah saya balikin file backup yang kemarin itu, yang di D yang sebelumnya, dan ini nanti akan saya isi. Dan ini penampakan setelah DVD-nya kita lepas dan kita ganti dengan Orico KD.